Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya mau kasih tutorial gimana sih caranya membuat soal IC di Mobile Exam Pro. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu langsung aja sama masuk dulu di halaman Mobile Exam Pro https://cgat.go.id. Nah, tampilannya seperti ini. Langsung aja Bapak Ibu ke menu exam yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau sudah Bapak Ibu jangan lupa langkah yang pertama adalah lengkapi semua data-datanya yang diperlukan di sini seperti school subject, itu mapelnya apa, set basic kompetensi atau KD-nya, dan set subject teacher, setting gurunya. Nah, ini jangan lupa dan harus benar-benar dipastikan Bapak Ibu sudah di-setting di sini ya, sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu. Soalnya kalau tidak di-setting, nanti Bapak Ibu tidak bisa membuat soal karena tidak memiliki hak akses. Nah, kalau sudah semuanya, kita langsung ke menu IC yang ada di sebelah kiri. Nah, langkahnya pun sama seperti multiple choice, kita klik menu plus yang ada di sebelah kanan. Kita isi semua data-data yang diperlukan, mapelnya, semesternya, tingkatnya, KD-nya apa. Nah, oke, sebutkan, misalnya saya mau kasih soal sebutkan ciri-ciri puisi. Nah, disitu disimpan. Data berhasil disimpan. Ini tandanya saya mempunyai hak akses. Soalnya kalau warnanya tidak hijau itu biasanya merah. Dan kalau merah itu berarti datanya gagal. Dan Bapak Ibu perlu melihat kembali school subject-nya, set basic kompetensi, dan set subject teacher-nya. Karena itu biasanya tidak punya hak akses kalau warnanya ini merah. Itu ya Bapak Ibu. Oke, soal yang kedua adalah buatlah puisi buatlah puisi dengan tema pahlawanku. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Bapak Ibu kalau sudah menyimpan soalnya, langsung aja juga sama di grup IC ya. Kalau multiple choice kan grup multiple choice. Kalau IC, grup IC. Jadi semuanya kalau sudah membuat soal itu harus digrup-grupkan. Gitu. Kita grupkan, langkahnya sama, klik menu plus yang ada di sebelah kanan. Pilih mapelnya, tingkatnya, semesternya, KD-nya. Nah, kita pilih soalnya. Ini kita tarik di sini, kasih nama UHBI IC 2 misalnya IC 2 UHBI Ulangan Bahasa Indonesia IC 2. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah datanya sudah kesimpan semua Bapak Ibu langsung dijadwalkan, diklik set schedule. Oke, kita masuk ke sini di controlsys.cgat.go.id. Langkah yang pertama ketika Bapak Ibu masuk di controlsys itu apa? Sinkronkan data ya. Jangan lupa untuk menyinkronkan data karena yang tadi kan datanya dari SIS. Kita sudah masuk ke controlsys, jadi datanya harus masuk ke sini. Jadi kita klik klik sinkronkan data. Kita klik sinkronkan. Kita tunggu sampai sudah masuk ke sini. Kalau semuanya datanya sudah kita sinkronkan, langsung aja kita ke jadwal ujian. Kita buat jadwal soal yang sudah kita buat. Klik menu plus yang ada di sebelah kanan, pilih mapelnya apa, tingkatnya berapa, kelasnya misalnya untuk semua kelas, soalnya acak, ini untuk pilihan ganda ya Bapak Ibu. Pilih semesternya, semester 2, kategorinya UAS, misalnya tadi grup soalnya UHBI 2, misalnya yang pilihan gandanya, grup soal IC-nya tadi UHBI IC 2. Nah, ini Bapak Ibu, untuk nanti biar kita bisa mengoreksi, itu adalah tambahkan bobot nilai IC. Kalau untuk multiple choice gimana? Tidak perlu ya Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu sudah menulis soal multiple choice, di situ Bapak Ibu sudah kasih jawabannya,
itu berarti sistem sudah membaca, dan nanti sistem akan membaca sendiri dan memberikan nilai sendiri. Di sini tinggal kita kasih bobot untuk nilai IC-nya. Misalnya bobot nilai IC di sini adalah 40%. Nah, jadi kalau di sini kita kasih 40%, nanti di multiple choice-nya bobot soalnya adalah 60% gitu. Jadi sistem akan membaca untuk pilihan gandanya itu nanti misalnya 1 sampai 100 soalnya dia akan memberikan nilai hanya 60% gitu. Karena untuk 40%-nya itu adalah miliknya si IC. Ujian dibukanya sama seperti biasa 18 Mei misalnya jam 12 siang. Jam 12 malam misalnya jam 7 pagi aja. Jam 7 pagi ditutupnya tanggal 19 Mei. Nah, 19 Mei jam 7 malam. 18 sampai 19 kita klik apply. Waktunya berapa menit? 120 menit. Misalnya tombol muncul ketika 100 menit, tampilkan nilai ketika ujian selesai. Kalau mau ditambah, mau dimunculkan nilainya, kita klik centang. Kalau tidak perlu, tidak usah. Kita habis itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kalau sudah bersimpan, nanti kan anak-anak itu akan mengerjakan ujian yang Bapak Ibu buat kan. Setelah itu, setelah anak-anak mengerjakan, kita menu koreksi ujian Bapak Ibu semua. Nah, ini saya akan kasih contoh yang sudah ada dan sudah dikerjakan ya. Di sini ada soal matematika. Nah, nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nilai IC-nya belum muncul. Status koreksinya belum menyelesaikan ujian. Jadi anak-anak yang bernama ini ternyata belum menyelesaikan ujian. Nah, nama anak yang bernama ini dia sudah mengerjakan, tapi belum dikoreksi sama gurunya. Keterangannya akan seperti ini. Nah, kita koreksi dulu. Kita klik yang garis 3 ini ya tadi. Nah, di sini poinnya ada 50%. Ini karena bukan soal yang tadi saya buat ya Bapak Ibu ya. Ini soal yang lain. Ini matematika, saya kasih contoh aja soal yang sudah jadi dan anak sudah mengerjakan. Nah, karena bobot nilai isinya 50%, kita akan memberikan nilainya itu seperti ini. Nah, di poinnya 50 dan 50, totalnya 100. Itu kalau 50%. Tapi kita kasihnya cuma, misalnya cuma 35 aja. Karena ini ada gambarnya, kita kasih poin 41. Habis itu kita simpan nilainya Bapak Ibu. Simpan. Apakah Anda yakin ingin menyimpan nilai? Ini diklik OK. Data berhasil menyimpan nilai. Nah, berarti anak yang bernama ini tadi sudah kita koreksi. Hasil ujian, kalau kita ingin melihat tadi ya Bapak Ibu, hasilnya siswa, lihat detail. Nah, ini tadi ya yang sudah kita koreksi nilainya 76 untuk IC-nya karena bobotnya 50%. Dan untuk pilihan gandanya ternyata nilainya 38 karena dia salah, 4 salah semua. Seperti ini Bapak Ibu nanti hasilnya. Nah, sekian untuk membuat soal IC. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan bisa mempraktekkannya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua.